Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Hanjerlela, saya NIM 224050005, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Yang saya hormati kepada dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Operasional kepada Ibu Rini Hayati Lubis, SPMP. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi mengenai manajemen operasional di lingkungan global. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dunia bisnis sudah tidak lagi mengenal batas negara. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing secara lokal, tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan di tingkat internasional. Karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi operasi yang tepat agar bisa bertahan dan berkembang di pasar global. Dalam video ini, saya akan membahas tentang strategi operasi di lingkungan global, mulai dari tantangan yang harus dihadapi, pengertian strategi operasi global, hingga bagaimana cara perusahaan mencapai keunggulan yang baik di dalam dunia internasional. Pembahasan pertama yaitu mengenai tantangan operasi dalam lingkungan global. Ketika perusahaan mulai beroperasi di lintas negara, mereka akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup sulit untuk dipahami. Salah satunya adalah persaingan global yang semakin ketat. Perusahaan harus mampu menawarkan produk dengan kualitas tinggi, harga bersaing, serta layanan yang cepat agar tidak kalah dengan kompetitor dari negara lain. Selain itu, ada pula perbedaan budaya dan tenaga kerja. Misalnya, gaya kerja di Jepang tentunya berbeda dengan gaya kerja di Indonesia atau juga di Amerika, sehingga perusahaan harus bisa menyesuaikan cara memanajemen dengan budaya setempat. Tantangan lain datang dari perbedaan kebijakan di dalam sebuah pemerintahan. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai tenaga kerja, pajak, dan juga lingkungannya. Sehingga strategi operasi perusahaan harus mampu dapat menyesuaikan diri dengan hukum di masing-masing negara. Kemudian ada juga rantai pasok global yang menuntut perusahaan harus mampu mengelola pemasok, produsen, dan distributor yang tersebar di berbagai wilayah. Risiko seperti keterlambatan pengiriman, biaya logistik yang tinggi, dan situasi politik di negara tentu bisa berdampak pada kelancaran operasi. Selain itu, kemajuan teknologi seperti internet, kecerdasan aplikasi buatan seperti AI contohnya, menjadi tantangan sekaligus peluang. Perusahaan harus mampu berinvestasi pada teknologi baru agar lebih efisien, tetapi juga mampu memastikan bahwa tenaga kerja mereka siap menghadapi perubahan tersebut. Dan terakhir, perusahaan global kini dituntut untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, serta mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik di dunia. Lalu, apa sih sebenarnya strategi operasi di lingkungan global itu? Secara sederhananya, strategi operasi global adalah rencana jangka panjang yang digunakan di dalam sebuah perusahaan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi di berbagai negara agar sejalan dengan tujuan bisnis secara keseluruhannya. Artinya, perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana memproduksi barang yang efisien, tetapi juga bagaimana mengelola kualitas, mendistribusikan produk, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh dunia. Strategi operasi global memiliki ciri utama. Yang pertama itu skalanya bersifat internasional, karena melibatkan pabrik, pemasok, dan pasar dari berbagai negara. Yang kedua, fokusnya pada efisien global, yaitu bagaimana memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitasnya. Yang ketiga, perusahaan perlu menyeimbangkan antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Contohnya, McDonald kan menyesuaikan menu makanannya di setiap negara agar sesuai dengan selera masyarakat setempat. Selain itu, strategi ini juga dapat menekankan pengelolaan rantai pasok di dunia internasional serta pemanfaatan teknologi digital agar semua aktivitas produksi di berbagai negara bisa terhubung secara real time. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar internasional, menjaga kualitas yang konsisten, dan memberikan nilai terbaik bagi konsumen global.
Kemudian, setiap strategi operasi harus dimulai dari misi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan utama yang ada di dalam sebuah perusahaan, misalnya menyediakan produk ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Setelah itu, misi dijabarkan menjadi strategi nyata, seperti menentukan lokasi pabrik, memilih teknologi yang digunakan, dan mengelola sumber daya manusia. Untuk menyusun strategi yang tepat, perusahaan perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal melalui apa? Melalui analisis SWOT. Dengan cara ini, strategi operasi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar global. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif di lingkungan global. Keunggulan kompetitif itu apa? Keunggulan kompetitif artinya kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Ada beberapa cara untuk mencapainya. Yang pertama, efisiensi biaya. Misalnya dengan memindahkan lokasi produk ke negara yang memiliki biaya tenaga kerja atau bahkan bahan baku yang lebih murah. Contohnya seperti perusahaan Samsung memproduksi sebagian besar perangkatnya di Vietnam agar lebih hemat biaya produksi. Yang kedua adalah diferensiasi produk dan kualitas, yaitu menciptakan produk dengan desain yang unik, inovasi tinggi, dan kualitas yang terbaik. Contohnya, Toyota menjadi contoh sukses dengan sistem produksinya yang terkenal, efisien, dan menghasilkan mobil yang tahan lama. Ketiga, kecepatan dan fleksibilitas. Perusahaan seperti Zahra mampu menyesuaikan tren pasar dengan cepat dan memproduksi desain baru. Yang keempat, inovasi dalam operasi, seperti penggunaan kecerdasan aplikasi buatan dan otomatisasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, Apple misalnya mengembangkan teknologi digital dalam seluruh proses produksinya sehingga bisa terus berinovasi dengan setiap desain-desainnya. Dan terakhir, manajemen rantai pasok global yang unggul. Seperti Unilever berhasil menjaga kelancaran distribusi produknya di berbagai negara dengan biaya yang lebih efisien. Untuk menjalankan strategi global, perusahaan juga harus mampu memperhatikan 10 keputusan dalam manajemen operasi. Yang pertama, desain barang dan jasa. Kedua, manajemen kualitas. Ketiga, desain proses. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, tata letak fasilitas. Keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Ketujuh, manajemen rantai pasok. Kedelapan, pengelolaan persediaan. Kesembilan, penjadwalan. Dan yang terakhir, pemeliharaan fasilitas. Keputusan ini harus disesuaikan dengan kondisi global. Misalnya, kan perusahaan Apple merancang produknya di Amerika Serikat, tetapi memproduksinya di Tiongkok. Dan contoh lain, McDonald menyesuaikan menu di tiap negara. Kemudian ada 3 strategi operasi global. Yang pertama adalah multi domestik, di mana setiap negara memiliki strategi operasi yang berbeda sesuai kondisi lokal. Yang kedua, global standar, yaitu perusahaan memproduksi barang yang seragam di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Dan yang ketiga, transnasional, yang menggabungkan keduanya, efisiensi global sekaligus adaptasi lokal. Terus, namun dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya, perusahaan sering menghadapi pilihan yang sulit, misalnya antara biaya yang rendah dan kualitas yang tinggi, efisiensi dan fleksibilitas, atau standarisasi dan penyesuaian lokal. Terus terakhir, ada beberapa isu kontemporer dan strategi operasi global yang sangat perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, keberlanjutan perusahaan harus mampu beralih ke produksi yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi. Terus kedua, perkembangan teknologi digital seperti AI mengubah cara pengelolaan operasi. Yang ketiga, pentingnya kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan ketika terjadi krisis global. Selain itu, perusahaan juga mampu menyeimbangkan antara otomatisasi dan tenaga kerja manusia, serta memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa strategi operasi di lingkungan global merupakan kunci penting bagi keberhasilan di dalam sebuah perusahaan di era modern pada saat ini. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, efisien, inovatif, serta tetap berkelanjutan. Biaya, kualitas, inovasi, serta tanggung jawab sosial akan membantu perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga unggul di
pasar global. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.